Selamat siang. Kita sekarang lanjutkan lagi perkuliahan kita ya, setelah libur panjang berlebaran. Nah, di sesi yang sekarang ini kita lanjut ke sesi 11 bahasannya tentang method connection. Materi secara detail sudah saya bagikan kepada KM dan saya yakin juga KM sudah membagikan, Anda juga sudah membaca. Cukup ringkas bahasan kita untuk kali ini ya. Kita lihat di dalam materi sudah dibahas bagaimana pengertian dari connection itu secara harfiah. Dan connection ini menggeneralisasi ide dari coupling dan kohesi. Selanjutnya adalah bagaimana tingkatan dari enkapsulasi itu, mulai dari enkapsulasi level 0, level 1 dan juga level 2. Jadi ada 3 tingkatan. Selanjutnya kita masuk ya di penjelasan secara contoh. Untuk di halaman terakhir silakan Anda sambil buka. Saya akan membahas yang contoh untuk jenis connectionnya. Di halaman terakhir Anda disediakan oleh sebuah tabel. Di situ ada jenis connection, ada 2 kolom, ada jenis dan uraian ya. Jenis sendirinya itu ada dibagi menjadi 5. Oke. Ada name, type of class, convention, algorithm, dan position. Uraiannya sudah cukup jelas di sampingnya. Lalu bagaimana sih sebenarnya contoh langsung untuk connectionnya? Ya, saya akan memberikan contoh dari 2 jenis connection yang teratas. Oke. Yang teratas itu seperti ini. Jenis dari nama dan juga jenis dari type of class. Tipe kelasnya. Oke. Contoh dari connection nama ya, jenis nama. Kalau Anda mendeklarasikan ya, sebuah nilai, contohnya adalah integer i. I sama dengan 7. Kalau sekarang integer i, namanya kita rubah menjadi integer j, maka yang di bawahnya ya, pernyataan bahwa i sama dengan 7 harus berubah juga menjadi j sama dengan 7. Ini contoh dari connection nama. Ya, jadi saya ulangi lagi, integer i. Integer itu adalah tipe datanya, tipe kelasnya. I itu adalah namanya. Jadi kalau integer i kita rubah namanya menjadi integer j, inilah yang kita sebut dengan connection name. Ya, integer i sama dengan 7 berubah menjadi integer j sama dengan 7. Berikutnya ya, connection tipe kelas. Contohnya tadi sama deklarasinya. Integer i. Integer adalah tipenya, i nama, otomatis kita merubah tipenya ya. Integer integer i sama dengan 7. Kalau kita rubah tipenya dari integer, contohnya menjadi char,
karakter, char, I. Maka walaupun di bawahnya sama, I sama dengan 7, 7-nya itu tipenya berubah. Yang tadinya integer menjadi char, karakter. Ini yang kita sebut dengan connection jenis tipe kelas. Ya. Nah, dari dua contoh itu bisa kita sambil analisa dan Anda baca juga uraiannya. Oke. Bagaimana dengan conversion dan algoritma serta position? Nah, ini tugas Anda ya. Coba ya. Dari dua contoh yang saya berikan tadi, kemudian Anda coba berikan contoh conversion, algoritma dan positionnya. Ya. Masing-masing satu contoh aja kayak tadi saya bilang. Ya. Jadi ini merupakan tugas, dan tugasnya dikirim kemana? Nanti akan saya berikan pemberitahuan melalui KM Anda. Karena sementara ini e-learning tidak bisa diakses, maka kita menggunakan channel YouTube. Ya. Kenapa channel YouTube? Karena ini bisa diakses kapanpun, dan Anda nanti setelah ini Anda silakan di kolom komentar seperti biasa kalau kita di e-learning, Anda tulis. Cuma kali ini tulisannya berbeda. Kalau di e-learning cukup hadir dan kelas. Nah, kalau sekarang di kolom komentar YouTube ini, di bawah di video ini komentarnya, Anda tulis nama plus kelas. Ya, nama plus kelas. Kalau nanti ternyata sudah ditulis dan Anda akan ada pertanyaan, silakan Anda tulis pertanyaannya di bawah komentar Anda sehingga menjadi satu kesatuan, ya, nggak mencar-mencar lagi. Jadi tidak ada di komentar itu muncul dua nama yang sama. Mengerti ya? Oke. Jadi kita bahas sekarang apa yang kita lakukan di sesi sekarang ini di sini. Ya. Silakan kalau Anda mau like, subscribe atau share juga boleh. Tapi yang jelas diutamakan adalah menulis kehadiran Anda di kolom komentar dengan cara menulis nama dan kelas, karena ini akan saya jadikan sebagai bukti, ya, absensi, ya, mengisi daftar kehadiran Anda di sesi yang sebelah sini. Cukup jelas ya? Nah, jadi saya ulangi lagi, tugasnya nanti saya akan berikan linknya kemana harus dikirim. Mudah-mudahan nanti e-learning setelah ini bisa diakses, jadi tidak ada penyebaran data, cukup di e-learning semuanya. Jangan lupa tulis komentar Anda dengan cara tulis nama dan kelas. Kalau Anda mau bertanya, tulis pertanyaan Anda di bawah komentar Anda, dibalas. Baik, saya rasa cukup sekian. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Selamat siang.